Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur karena kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dengan tema memperkokoh ketahanan pangan melalui Qaryah Thayyibah demi mewujudkan ketahanan bangsa. Ketahanan pangan, ketahanan bangsa ini bukanlah tugas, sebenarnya bukanlah tugas dari pemerintah saja, tetapi ini semuanya adalah tugas kita. Kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai kaum wanita, wajib hukumnya membantu bagaimana menciptakan ketahanan nasional melalui ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya membicarakan mengenai makanan, mengenai pertanian saja, tetapi bagaimana kita bisa membantu menjunjung tinggi bagaimana mengusahakan sehingga ketahanan pangan ini bisa meningkat, sehingga ketahanan nasional akan tercapai dengan baik. Nah, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah surah Saba ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, dari sini bisa kita jelaskan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang makmur, negeri kita adalah negeri yang sejahtera, yang tentram. Nah, dari sini inilah wujud dari Qaryah Thayyibah. Akan tetapi, sudahkah negara kita ini termasuk Qaryah Thayyibah? Sedangkan mengenai pangan saja ini masih ada yang kurang, masih ada yang makannya belum sempurna. Nah, ini kita sebagai kaum wanita, ini bagaimana kita bisa membentuk sebuah Qaryah Thayyibah. Nah, oleh karena itu, bagaimana usaha kita supaya ini menciptakan Qaryah Thayyibah? Ini dimulai dari lingkungan kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari tetangga sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita sebagai kaum wanita, kita sebagai istri, sebagai ibu yang notabene ini kita memegang dapur. Bagaimana supaya dapur kita ini bisa tercukupi? Ini bisa dilakukan mulai dari menanam tanamannya ada di sekitar lahan kita. Bisa ditanami sayur mayur, bisa ditanami buah-buahan, bisa diberikan kolam, bisa memelihara ayam. Nah, dengan adanya usaha yang ada di sekitar kita, ini bisa membantu kebutuhan gizi keluarga. Kita tidak perlu membeli, tetapi kita cukup mengambil di sekitar kita. Yang kedua, ini bisa kita bisa membantu ekonomi suami, kita membantu ekonomi keluarga dengan cara usaha yang ini bisa dilakukan dari rumah, yaitu misalnya kita membuat kue kering, kita membuat kue basah, membuat keterampilan menjahit yang itu bisa dilakukan dari rumah.
dan ini bisa membantu perekonomian keluarga. Yang ketiga, kita tidak lupa dengan tetangga kita. Kita lakukan bagaimana ini kita bisa membantu, tidak hanya membantu ekonomi diri kita, membantu ekonomi keluarga kita, tetapi kita juga bisa membantu ekonomi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Bagaimana caranya? Kita bisa mencari dana, menggalang dana, mengumpulkan. Misalnya kita ajak orang-orang yang mampu untuk mengumpulkan dana, kita buat perkumpulan yang di situ kita belikan sembako kita berikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak mampu. Ini bentuk sosial kita. Yang selanjutnya, kita bisa membuat kelompok-kelompok dakwah. Kita ajak mereka syariat atau syarikah, kelompok arisan, suatu kelompok-kelompok yang ini nanti kita berikan pengetahuan mengenai bagaimana gizi yang baik, bagaimana nanti kita membuat suatu UMKM, membuat kue kering. Nah, ini bisa membantu tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk tetangga, untuk saudara kita yang butuhkan. Tidak kalah penting yaitu kita sebagai seorang ibu bagaimana mendidik anak-anak kita. Kita ibu adalah madrasah yang pertama yang dikenal oleh anak-anak kita. Oleh karena itu bagaimana seorang ibu ini bisa mendidik anaknya untuk pertama hidup hemat, bagaimana berkarya, bagaimana membantu sesama. Nah, ini sangat perlu kita terapkan dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak hanya mengandalkan diri kita, tetapi dia nantinya bisa berkarya seperti kita semuanya. Karena generasi penerus kita itu adalah anak-anak kita. Nah, juga tak lupa ini kita buat sesama muslim ini saling menolong, saling membantu. Jangan hanya diam saja. Kita bantu yang sakit, kita bantu yang membutuhkan. Kita ingat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini kita perlu kita tingkatkan. Juga dalam sebuah ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, itu sama dengan menjahati diri kamu sendiri. Oleh karena itu, mari kita tebar kebaikan. Mari kita di mana-mana kita ciptakan kebaikan, jangan kita buat kerusuhan. Nah, ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi ibu-ibu semuanya, kaum muslimin semuanya untuk tetap saling menolong, saling peduli, saling empati terhadap sesama muslim. Tidak hanya sesama muslim tetapi juga tetangga-tetangga kita yang non muslim, dengan harapan mereka akan empati, mereka akan simpati kepada kita sehingga mereka terpengaruh untuk mengikuti kita, untuk masuk ke agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.